Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya membahas masih mengenai Shopee. Saya membahas mengenai iklan Shopee. Jadi mungkin teman-teman banyak yang menanya, kenapa saya iklan di Shopee tapi boncos terus? Boncos dalam arti rugi terus, tidak menghasilkan, keluar duit tapi nggak ada konversi, nggak ada penjualan. Jadi maksudnya begitu, itu maksudnya boncos. Jadi kenapa iklan saya boncos terus nih? Nah, saya mau bahas ada 4 penyebab yang biasanya umum terjadi yang membuat iklan kita itu bisa boncos. Oke. Nah, yang pertama, ya langsung aja yang pertama, yang bikin iklan Shopee kita sering boncos, yang pertama adalah kita salah kata kunci. Ya, salah kata kunci. Salah kata kunci maksudnya gimana? Teman-teman mesti tahu kata kunci di iklan Shopee itu ada kata kunci otomatis dan ada kata kunci yang dibikin manual, betul ya? Dan memang tidak semua kata kunci otomatis jelek. Ya, tidak semua jelek kan, karena ada yang sering ngomong jangan pakai otomatis ya. Otomatis itu kan cuman membuat duit kita kesedot aja, cepat habisnya gitu. Tapi saya perlu info juga ke teman-teman, tidak semua yang otomatis itu jelek. Saya pernah dapat iklan, justru yang otomatis malah yang bagus. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman emang perlu meneliti, melihat perkembangannya. Teman-teman perlu mengecek selama berjalannya waktu ini lebih bagus kata kunci yang mana. Ya, kalau kata kunci yang ada itu ternyata jelek semua, teman-teman mesti tambahin cari kata kunci lain. Ya, jangan sampai berkutat di kata kunci yang itu aja. Kalau kata kunci itu tidak menghasilkan, tapi kalau menghasilkan, ya berarti bagus. Teman-teman udah menemukan winning keywordnya. Gitu ya. Itu pertama mengenai kata kunci. Lalu yang kedua, yang biasa menyebabkan iklan boncos adalah bid yang tidak tepat. Bid. Bid itu apa? Bid itu adalah nilai atau angka nominal penawaran yang kita berikan di masing-masing kata kunci. Ya, biasa kalau automatic bid kata kunci otomatis tidak perlu bid lagi, sudah diaturkan sama Shopee. Tapi untuk yang manual-manual ini kita perlu memberikan bid. Maksudnya apa? Supaya semakin bagus bid kita, ya saya nggak bilang semakin tinggi bid ya, tapi semakin bagus saya bilang ya. Semakin bagus nilai bid kita, itu akan membuat posisi iklan kita semakin bagus pula di Shopee. Ya. Kalau menurut saya bid yang bagus tidak harus tinggi, tapi angkanya tepat. Gitu ya, tepat, efektif, sesuai sasaran bidnya. Nah, gimana ngertinya bid itu tepat apa tidak? Ya, teman-teman mesti analisa, teman-teman mesti lihat. Di Shopee, iklan Shopee itu ada satu kolom namanya urutan atau ranking. Ya, teman-teman bisa lihat itu. Teman-teman lihat itu punya teman-teman itu di ranking berapa. Ya, di ranking berapa? Menurut teman-teman itu masuk nggak di target teman-teman? Kalau masuk, berarti udah bagus. Kalau nggak masuk, teman-teman mulai sesuaikan bidnya supaya bisa masuk ke ranking yang teman-teman incar. Gitu teman-teman ya. Itu mengenai bid. Oke, lalu yang ketiga, ya. Yang ketiga apa? Tipe pencocokannya nggak tepat. Jadi di iklan Shopee itu ada pencocokan luas sama spesifik. Teman-teman mesti ngerti tuh. Kalau kalau kata-katanya masih pendek-pendek, itu nggak apa-apa pakai pencocokan luas. Tapi kalau kata-katanya udah panjang, 3 kata, 4 kata, 5 kata di kata kuncinya, lebih baik pakai yang spesifik. Ya, lebih pakai spesifik. Kenapa? Apa bedanya? Teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya, sudah pernah saya jelaskan mengenai bedanya ini. Bedanya pencocokan luas sama spesifik. Ya, itu teman-teman ya. Lalu yang keempat nih. Ini yang paling penting, nomor 4 ini. Ya. Kenapa ikan sudah boncos terus? Karena tidak melakukan analisa secara berkala. Maksudnya gimana kak? Apa iklan Shopee itu harus diliatin terus? Betul teman-teman, harus dicek terus. Karena yang namanya bid itu bisa berubah. Yang namanya ranking atau urutan bisa berubah. Yang namanya kata kunci momen dia laku sama enggak itu bisa berubah. Ya, semua itu bisa semua tuh dinamis. Di Shopee semua dinamis, ya. Kalau dulu bid itu sama Shopee dipatok rendah-rendah.
Sekarang sama Shopee dipatok tinggi-tinggi ya kan? Nah, teman-teman mesti cek juga, nggak selalu bid yang tinggi bagus. Harus teman-teman cek. Ya, cek analisa berkala, dicek tuh mau tiap 3 hari, tiap 5 hari, apa tiap seminggu. Teman-teman mesti ngecek performa iklan. Yang ngeklik berapa, yang konversi berapa, ini bagus nggak, oke pakai. Oh ini nggak bagus, hapus. Ya, jadi teman-teman mesti ngecek. Ya, mesti ngecek dengan jelas, ngecek dengan baik, analisa. Ya, karena dengan analisa begini, teman-teman bisa buang yang jelek. Ya, kalau teman-teman buang yang jelek, maka iklan teman-teman jauh lebih efektif. Boncosnya tuh lebih berkurang. Gitu ya. Karena teman-teman eliminasi tuh kata kunci yang nggak kepake. Ini cuma diklik doang nih, nggak kepake, hapus. Hapus, hapus, hapus. Jadi, biaya yang dikeluarkan pun semakin ringan. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ya mungkin teman-teman merasa, oh iklan kok awal-awalnya berat ya, keluar duit banyak ya. Emang begitu teman-teman. Emang begitu, karena iklan yang kita keluarkan, pertama, tidak langsung bisa menghasilkan. Kedua, kalaupun orang itu add to cart, belum tentu beli saat itu juga. Makanya di Shopee juga, kalau saya nggak salah, dibilang performa iklan itu akan kelihatan paling nggak setelah seminggu. Ya, paling nggak setelah seminggu baru kelihatan performa iklan. Jadi teman-teman pasang tanggal 1, ya teman-teman analisa lebih baik setelah seminggu baru kelihatan hasilnya bagus apa jeleknya. Jadi kalau teman masang iklan cuma sehari 2 hari itu bisa belum tentu kelihatan, karena kadang-kadang customer add to cart di tanggal 1, kadang-kadang belinya tanggal 7 gitu. jadi jadi nggak ini apa, nggak bisa dilihat rentangnya terlalu kecil. Kadang add to cart tanggal 5 beli tanggal 12 tuh pas big sale Desember 12 kan beda seminggu kan. Ya beda seminggu. Nah, menurut kita iklannya nggak bagus, pada seminggu kemudian baru ada konversi, misalkan begitu. Ya, teman-teman, jadi sering-seringlah analisa iklan supaya teman-teman bisa mendapat performa iklan yang maksimal. Oke teman-teman ya, sekian dulu tips singkat dari saya ya, 4 poin tadi. Semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga ke teman-teman yang lain. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.